Alhamdulillahilladzi hadana subulana wa arhamana bi syariatin nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arfahu bariyatul akram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hafizun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala, inna iddatash shuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Sallallahu alaihi ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimahullah. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yaitu imtithalul awamirillahi wa ijtinabun nawahi, melaksanakan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha diri yaitu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, izinkan khatib menyampaikan khutbahnya dengan tema 3 perkara haram dan 3 perkara yaitu dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimahumullah. Pada bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan bulan yang dimana bulan ini adalah bulan hurum. Makna hurum annal ma'siyati aktsaru iqaban wa ta'atuhu aktsaru sawaban, yaitu hurum adalah bulan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan bulan dalam setahun itu 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Kita memasuki bulan Muharram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan berlipat-lipat ganda. Justru sebaliknya, bulan Muharram, kalau seorang melaksanakan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang kita lakukan di bulan ini adalah pahalanya atau dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bulan ini jangan sampai kita melewatkan momentum bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita melaksanakan zikrullah sebanyak-banyaknya, ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan berpuasa di bulan ini, berbanyak juga sedekah dan beramal lainnya, maka sesungguhnya kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah yang berlipat ganda. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, man kana yaumihi man kana yaumihi khair
misluhu fahuwa rabihun. Barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, maka ia akan beruntung. Ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fa huwa maqbul. Barang siapa yang tahun ini dengan tahun kemarin sama halnya, tidak meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, amaliyahnya sama dengan tahun kemarin, maka orang itu akan merugi. Wa man kana yawmuhu sarrun mithluhu fa huwa mal'un. Barang siapa yang tahun ini ternyata dia tidak meningkatkan ibadah kepada Allah, ibadahnya kurang daripada tahun kemarin, maka orang itu terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini bahwasanya kita harus berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimahullah, perkara tadi yaitu yang tiga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha haramun 'alaikum." Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tiga yang dimana ini adalah kebiasaan di antara kampung bahkan di perkotaan. Hampir menyeluruh seseorang dia takwa kepada Allah, namun dia mengabaikan yang namanya berbakti kepada orang tua. Ummahatu, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka di sini adalah menyakiti perasaan orang tua, di mana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat 23, "Fala taqulu jangan berkata kepada orang tua." Saja ini membantah orang tua, mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia menyakiti perasaan orang tua, berkata kasar dan membentak orang tua di keramaian khalayak. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimahullah, yang kedua adalah wa'adul banat, yaitu yang mengumur anaknya hidup-hidup. Perkara mengumur hidup-hidup anak di bawah umur hasil perzinahan, itu zaman jahiliyah dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama Qasim bin Asim, yang mana dia itu melakukan penguburan anak perempuan. Dianggap anak perempuan akan menjadi mudarat, anak perempuan tidak bermanfaat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala turun, yaitu dalam Quran Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Al-Isra, di mana firman Allah, wa la taqtulu auladakum, bahwa janganlah kamu membunuh anakmu khasyata imlaq, yaitu karena kamu takut miskin. Wa nahnu narzuquhum wa iyyakum, padahal Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardin illa 'alallahi rizquha. Jangankan manusia yang bernapas, bahkan hewan, tumbuhan dan makhluk Allah lainnya, Allah jamin rizkinya atas di bumi. Maka peristiwa itu membunuh anak atau mengubur hidup-hidup, dia tidak yakin bahwasanya Allah yang menjaganya dan Allah pula yang memberikan rizkinya. Perkara yang ketiga yang Allah haramkan, bahwa
ketiga itu adalah man'an, yaitu man'an wa'atin. Pertama, man'an artinya dia itu menunda-nunda berbuat amal, atau dia menahan diri dari kewajibannya. Ketika orang yang memiliki harta berlimpah, dia menunda-nunda yang namanya ibadah, pergi haji dan umrah. Dia menunda-nunda yang namanya dia punya hutang kepada seseorang. Dia menunda-nunda kebaikan, bahkan dia tidak mau membayar zakat. Nah, ini perkara yang dibenci dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempunyai yaitu kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita untuk pergi haji, maka dia tidak laksanakan, maka ini adalah mengundang keharaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mempunyai hutang, dia sanggup untuk membayarnya, dia menunda-nunda, maka Allah sangat membenci pada orang tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, 3 perkara yang dikategorikan Allah benci. Allah membenci kamu. Pertama, kila mengkola, yaitu orang yang banyak bertanya. Bertanya di sini yaitu banyak orang, perkara yang tidak manfaat, tidak berfaedah. Namun di sini orang yang banyak bertanya dalam rangka pengetahuan atau informasi ilmu yang disampaikan. Dia belajar dan banyak bertanya tentang agamanya, maka dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, kemuliaan yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang itu mendapatkan rizki yang halal. Al-malu soleh, rijal soleh. Orang yang mendapatkan rizki yang halal, yaitu orang yang menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ketika orang yang mendapatkan rizki halal, dia berfoya-foya, dia meminum khamar, dia berzina, dia mampu melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 pengharaman Allah dan 3 yang Allah benci. Yang kedua, 3 perkara yang Allah benci. Pertama, kila waqala, yaitu banyak bertanya. Aksarul su'al wa idha'ul amal, dia menunda amal. Ketika dia memiliki amal atau memiliki harta, dia tunda untuk mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara ini amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bakhilu qaribun minan nar, bahwasannya orang yang pelit itu pertama Allah wa qaribun minan nar. Bakhil itu orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dekat api neraka. Ma'asyiral hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, khatib mengajak kepada semua jamaah muslimin, dan juga nasihat ini untuk khatib pribadi, yang mana kita manfaatkan momentum ini, bulan ini, untuk beribadah, memaksimalkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa
usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hadina ya Allah ya Allah fi syaqatil maut wa najata minan nar wa ma'fidal hisab. Allahumma anfa'al bala wal bala wal wabala wal fahsya wal munkar wa sirfah muhtarifat wa saja'id wal mihan ma'al wa min bayin azza khasa wa min kulli muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.